Sekarang ada contoh soal nomor 3. Ya, ceritanya diagram ini menunjukkan struktur dari pasar monopoli, ya, di mana dia itu adalah market demand. Nah, sekarang disuruh di grafik bawah ini suruh menghitung dan identify profit maximizing output level atau output yang memaksimumkan profit, harga yang memaksimumkan profit, lalu total revenue, total cost, dan total profitnya. Apa total profit atau loss gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari kurvanya, mencari kuantitas yang memaksimumkan profit berarti kita mencari ketika MR sama dengan MC. Kan ceritanya MR sama dengan MC bersinggungan, dapatlah kuantitas sebesar 10.000. Nah, supaya kita tahu 10.000 itu harganya berapa, maka 10.000-nya ini kita tarik garis ke kurva demand. Karena demand itu menunjukkan harga dari barang tersebut. Ya, jadi kita tarik garis ke titik B. Ini kita kasih nama titik B. Nah, pada titik B, itu harga monopoli itu sama dengan 4 dolar. Berarti profit maximizing price itu sebesar 4 dolar. Nah, total revenue itu apa? Harga monopoli dikali profit itu, revenue itu adalah price kali quantity. Jadi price monopoli dikali quantity monopoli. Sama dengan berapa? Sama dengan 40.000. Kalau kita arsir itu seperti ini. Kita kasih warna merah ya, misalnya. Ini adalah revenue dari si monopoli. Oke. Nah, sekarang mencari total cost. Nah, total cost itu berarti apa? Total cost itu adalah ATC dikali Q. Berarti ATC monopoli dikali Q monopoli. Nah, Q monopolinya 10.000. ATC-nya di mana? ATC itu ketika Q bersinggungan sama ATC. Nah, ternyata ATC-nya ada di titik C. Misalnya kita kasih nama C nih. Nah, saya pakai warna biru ya. Ceritanya ini adalah titik C. Gitu. Oke, ini titik C. Nah, berarti ini adalah average total cost. Nah, berarti total cost adalah ATC monopoli kali Q monopoli. Berarti 5 dikali 10.000. Berapa total cost-nya? 5 kali 10.000 adalah 50.000 dolar. Atau average total cost-nya itu adalah ini, yang diarsir dari 5 sampai 0, dari 0 ke 10.000. Atau arsir merah ditambah arsir hijau muda misalnya ya. Nah, kita tumpuk aja lah ya. Nah, kayak gini nih. Ini adalah average total cost. Nah, berarti daerah profit yang mana? Daerah profit itu adalah revenue dikurang cost. Nah, ini kasusnya adalah, kan profit itu adalah P, ya profit itu apa? P dikurang ATC kali Q kan? Di kasus ini, harga di bawah ATC. Maka sudah pasti dia loss. Lossnya sebesar berapa? Sebesar selisih dari TR kurang TC gitu. TR-nya 40.000, TC-nya 50.000. Berarti profitnya adalah min 10.000. Ditunjukkan dari daerah yang ini. Saya kasih warna apa ya? Warna pink. Ya, berarti ini dari PKATC nih. Nah, ini adalah daerah loss-nya. Jadi dia rugi sebesar 10.000 dolar. Ya, jadi teman-teman sudah bisa ya, kalau ada soal kurva nanti teman-teman bisa ngerjain, oke? Nah, untuk mengetes seberapa paham teman-teman dengan soal nomor 3 ya, saya akan kasih soal nomor 4. Pelan-pelan ya, teman-teman. Kalau mau langsung nanti biar cepat mungkin bisa di screenshot nih nomor 4 nih. Saya tunjukin dulu halaman pertama, oke? Saya kasih waktu 5 detik untuk men-screenshot. Oke, sudah 10 detik. Nah, sekarang saya kasih ini untuk di screenshot nih. Ini MR monopoli. Oke, silahkan saya kasih waktu 10 detik untuk screenshot. Oke, jadi intinya teman-teman lakukan seperti tadi ya. Jadi nyari apa saja mesti cari price monopoli,
total revenue, berarti quantity juga termasuk, total cost, profit, consumer surplus, terus bandingkan dengan kompetitif dan monopoly outcome sama deadweight loss-nya. Ya, coba aplikasikan soal nomor 3 dengan penjelasan saya yang di video sebelumnya, ya, yang ini. Oke? Oke, silakan kerjakan soal nomor 4 untuk latihan ya. Memastikan teman-teman tuh benar-benar bisa atau nggak bisa sebenarnya gitu. Jadi supaya saya tahu apakah teman-teman bisa atau nggak, ya teman-teman harus coba kerjakan terlebih dahulu. Oke? Kalau begitu, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Karena pembahasannya belum selesai. Oke. Nah, tadi kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa namanya? Tentang deadweight loss. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Kita masuk ke pembahasan ini ya, price discrimination. Ya, price discrimination itu artinya apa sih? Price discrimination ini hanya dimiliki oleh monopoli ya. Yaitu price discrimination adalah kemampuan untuk mengenakan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda gitu. Untuk produk yang sama ya. Jadi tujuan dari diskriminasi harga adalah dia ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Seperti itu. Maka dia akan menetapkan harga yang berbeda untuk konsumer yang berbeda. Nah, sebenarnya diskriminasi harga itu dibagi menjadi tiga jenis ya. Ada first degree, atau kita kenal dengan perfect price discrimination, ada second degree, lalu ada third degree. Di level pengantar ilmu ekonomi mikro, kita belum mempelajari sedetail ini, tapi saya akan nanti yang perfect itu akan kita bahas ya. Intinya second ini saya nggak singgung sama sekali ya. Tapi perbedaan antara first sama third degree itu gini. Kalau third degree itu nanti marketnya dibagi jadi dua. Misalnya adult and child, boy and girls gitu ya. Terus pokoknya berdasarkan segmen. Nah, segmen itu menunjukkan yang namanya elasticity. Jadi, misalnya foreign and domestic. Jadi ada market yang lebih elastis, ada yang lebih inelastis. Nah, yang inelastis itu dikasih harga lebih tinggi karena dia lebih nggak responsif kan terhadap perubahan harga. Sedangkan yang elastis itu lebih responsif terhadap perubahan harga, makanya dia harus dikasih harga lebih rendah. Sesuai dengan, nah ini makanya semua harus dikaitkan nih dengan materi-materi sebelumnya ya. Kita udah belajar di elastisitas ya. Kalau elastis berarti kan menurunkan harga itu kalau dinaikin justru nurunin TR, makanya harganya nggak boleh dinaikin. Tapi kalau di inelastis naikin harga, naikin TR. Nah, itu mainnya di sini nih. Nanti ada contoh soal third degree, tapi yang simple aja ya. Nah, yang first degree itu perfect price discrimination. Ya, namanya perfect kan sempurna ya, berarti dia itu yang paling. Jadi dari macam-macam diskriminasi harga, first degree itu yang mendapatkan profit terbesar lah. Gitu. Nah, kenapa? Karena perfect price discrimination itu terjadi ketika pasar menetapkan harga hingga maksimum amount that buyers are willing to pay. Jadi harga itu ditetapkan dari yang sampai di maksimum willingness to pay. Atau dengan kata lain, pada dasarnya perfect price discrimination itu artinya dia menetapkan harga sesuai dengan willingness to pay dari masing-masing konsumen yang ada. Jadi misalnya ada 2.000 konsumen, kan kita asumsinya demand itu kan sesuai dengan PCM nih. Jadi misalnya yang minta barang tersebut ada 2.000 orang. Nah, kalau di PCM berarti 2.000 orang itu bakal dapat barang yang dia mau. Tapi sesuai harga sama dengan marginal cost. Nah, kalau di price discrimination enggak. Dia bakal netapin harga sesuai dengan willingness to pay. Jadi misalnya gini, simpelnya gini. Kita akan tunjukin di kurva ya. Kan kalau perfect competition market nih, misalnya harga sama dengan 5. Nah, ini kan yang mau beli ini sebesar key equilibrium ya, taruhlah 2.000. Artinya ada 2.000 orang yang mau barang tersebut di pasar ini, dan dia cukup bayar $5 kalau di perfect competition market. Nah, kita itu posisinya macam-macam ya. Yang jelas yang mau beli barang tuh di sini nih, di titik ini nih. Ada macam-macam nih titiknya, ada 2.000 titik kurang lebih. Ya. Misalnya saya ada di sini. Saya ada di titik A, kamu di titik B. Artinya apa? Kerelaan saya membayar untuk produk ini lebih tinggi daripada kamu. Artinya apa? Si monopoli ini akan menetapkan harga untuk saya itu lebih tinggi daripada
orang lain daripada kamu yang kerelaan membayar lebih rendah. Artinya dengan kata lain, si diskriminasi harga ini mengambil seluruh consumer surplus yang ada di pasar tersebut menjadi profitnya dia. Karena harga itu exactly sama dengan willingness to pay. Seperti itu. Oke? Ada nggak praktek ini, contohnya itu sih, ada banyak ya di kehidupan nyata. Yang contohnya iPhone lah paling gampang. iPhone waktu pertama keluar misalnya 15 juta, ada yang beli nggak? Ada. 10 juta ada juga yang beli. Sampai di harga yang terendah itu tetap ada yang beli. Artinya apa? Kerelaan membayar orang terhadap iPhone itu beda-beda. Gitu. Dia beli sesuai dengan kerelaan membayarnya. Nah, ini ada di langsung dicontoh di kurva. Ya. Ini ceritanya kondisi di mana monopoli itu tidak menerapkan diskriminasi harga. Ya, jadi MR sama dengan MC, kuantitas monopolinya di sini. Nah, terus harga monopoli di sini, 4 dolar. Nah, kita bisa lihat ya kalau di PCM, consumer surplus tuh dari sini ke sini nih. Dari 6 ke 2 ke 4.000. Ini adalah consumer surplus dari konsumennya. Karena harga yang ditetapkan 2 dolar. Padahal kerelaan membayarnya di antara 6 sampai 2. Nah, tapi kalau di monopoli, harganya 4 dolar masing-masing kuantitas. Dan yang beli cuma 2.000. Gitu. Ya. Artinya consumer surplusnya masih di sini nih. Gitu. Nah, kalau di perfect price discrimination, itu dia benar-benar seluruh consumer surplus itu diambil menjadi profit monopoli. Ya. Jadi, kan berarti kalau di perfect price discrimination yang perlu teman-teman tahu apa? Ketika perusahaan monopoli menetapkan perfect price discrimination, maka saya kasih kode kuantitas Q1 ya. Jadi kuantitas dengan first degree atau perfect price discrimination itu bakal sama dengan perfect competition. Karena apa? Seluruh pangsa pasar itu berhasil diambil. Jadi kuantitasnya kayak PCM. Nah, yang membedakan itu di harganya. Kalau di PCM, harga sama dengan marginal cost. Gitu. Ini price di PCM. Nah, kalau di first degree, itu harga ada di antara 6 sampai 2, tergantung dari kuantitasnya. Jadi, harga itu ada di rentang terendah, itu PCM, sampai tertinggi, itu maksimum willingness to pay. Itu. Jadi, harganya dari antara 6 sampai 2 untuk kasus ini. Itu kalau dia perfect price discrimination. Nah, ini ada contoh kasus, teman-teman bisa baca nih. Price discrimination di tempat kerja, ya. Silakan dibaca. Oke, ini juga antitrust policy, teman-teman bisa baca juga sendiri, oke? Jadi seperti itu deh untuk pembahasan monopoli dan sekarang kita langsung masuk ke soal lagi ya, biar lancar. Soal nomor 5 ya. Jadi nanti teman-teman akan mengerjakan soal nomor 6 ya, yang ini. Oke, mungkin yang nomor 6 silakan di screenshot dulu nih, saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah di screenshot. Nah, nanti teman-teman kerjain nomor 6, tapi teman-teman lihat dulu cara saya mengerjakan nomor 5. Gitu ya. Oke, saya kerjain nomor 5, nanti teman-teman ngerjain nomor 6. Sama persis. Ya. Oke, saya akan kerjakan. Nomor 5. Nah, ceritanya hanya satu pasar, artinya ini monopoli ya. Jadi si Rio ini sebagai monopoli yang menjual mineral water di Wakanda Island. Nah, firm ini telah beroperasi di jangka panjang dan memaksimumkan profit. Nah, maksimum profit itu terjadi ketika absolute demand elasticity sama dengan 5 dan revenue functionnya itu seperti ini. 58Q kurang 4Q kuadrat. Q menunjukkan mineral water dalam 5.000 liter. Nah, suppose the firm has linear cost function. Nah, linear cost function, nah kita mesti tahu nih, linear cost function berarti apa? Fungsi linear, jadi kemungkinannya dia seperti ini. CQ A plus BQ atau CQ sama dengan AQ. Karena dia long run, berarti nggak ada fixed cost. Maka fungsi biaya ini sudah pasti salah. Oke, fungsinya pasti seperti ini. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari demand function, marginal cost,
monopoly price and output, lalu bandingkan juga dengan PCM. Price output PCM, average cost, terus marginal revenue-nya, apakah dia profit atau loss, dan dead rate loss-nya itu gimana kalau di monopoli. Oke, pertama-tama kita cari demand function-nya dulu ya. Nah, ini soal ini cukup sulit karena tidak ada informasi marginal cost gitu ya. Kita mungkin bingung gitu ya. Nah, kita pelan-pelan aja ngerjainnya, oke? Jadi yang kita tulis aja diketahuinya dulu ya. Diketahui, apa yang diketahui? Diketahui elasticity absolutnya 5. Nah, kita tahu bahwa demand itu elasticity-nya minus. Jadi, elasticity demand itu adalah minus 5. Nah, fungsi revenue-nya itu 58Q kurang 4Q kuadrat. Nah, revenue itu apa sih? Revenue adalah price kali quantity kan? Nah, berarti kita revenue itu adalah price dikali quantity atau price-nya itu inverse demand. Jadi RQ itu PQ kali Q gitu ya. Berarti inverse demand PQ itu adalah revenue dibagi quantity. Nah, maka ini menjadi seperti ini. Inverse demand itu sama dengan ini bagi Q jadi 58, ini bagi Q jadi 4Q. Jadi kita dapat fungsi inverse demand itu 58 dikurang 4Q. Kalau teman-teman mau cari inverse demand, ini kan inverse demand, berarti demand-nya apa? QD sama dengan, kan ini 4Q sama dengan 58 min P kan? Berarti QD adalah, 60 bagi 4, 15. Kan? 58 bagi 4 itu 14,5. Ya, 14,5 dikurang 0,25 P. Gitu. Ini adalah market demand function. Oke, jadi ini adalah market demand function yang seperti itu. Sekarang market sekaligus firm ya. Nah, terus kita belum ketemu marginal cost nih. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa di sini kita nggak ada fungsi biaya tapi bisa nyari marginal cost? Clue-nya adalah ini. Maximizing profit terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, berarti clue-nya itu adalah kita bakal dapat MR secara spesifik untuk dapetin MC. Kan kita tahu bahwa karena dia constant cost dan dia jangka panjang, berarti marginal cost sama dengan average cost kan? Ya nggak? Jangka panjang dan konstan. Berarti kan kurang lebih fungsi cost-nya adalah AKI. Jadi MC sama dengan AC. Gitu. Berarti nanti kita dapat MC itu kita dapat angkanya dan itu adalah MR-nya. Jadi kita dapetin MR buat tahu MC dan AC untuk monopoli gitu. Nah, berarti kita harus cari MR dari informasi ini. Cara dapat MR gimana? Nah, dari rumus elasticity. Nah, elasticity-nya kan minus 5. Ya kan? Elasticity adalah apa? Persen delta Q dibagi persen delta P. Atau dengan kata lain, elasticity adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, kan elasticity itu sama dengan minus 5. Ya kan? Delta Q per delta P itu adalah turunan Q terhadap P. Hasilnya adalah min 0,25 dikali P per Q. Nah, min 0,25 kali berapa supaya jadi min 5? Jawabannya adalah kali 20. Maka kita dapat P per Q itu sama dengan 20. Nah, jadi kita bakal masukin ke fungsi ini nih. Kan kita dapat inverse demand function itu ini. PQ sama dengan 50 berapa nih? 58 min 4Q ya. Nah, intinya kita bisa cari nilai Q-nya
dengan cara kita bikinkan P per key sama dengan 20, berarti P sama dengan 20 key. Nah, berarti 20 key sama dengan 58 dikurang 4 key ya. Seperti itu. Oke, berarti 16 key sama dengan 58 gitu. Nah, tinggal kita cari berapa sih nilai dari si key-nya gitu. Jadi kayak gitu tuh langkah-langkahnya ya. Coba mungkin saya kasih kesempatan teman-teman untuk baca yang ini dulu ya. Coba dipahami dulu. Oke. Udah ya. Berarti key adalah 58 per 16. Nah, hasilnya adalah key sama dengan 3,625. Gitu. Jadi ini adalah key dari si, kan intinya maksimum profit terjadi ketika elasticity itu sama dengan minus 5 kan. Ini absolute kan max. Nah, berarti ini adalah key monopoli atau ketika MR sama dengan MC. Nah, jadi kita udah dapat key monopoli. Nah, P monopoli tinggal dimasukin aja. P monopoli adalah 58 dikurang 4 key. Gitu. Berarti 58 dikurang 14,5 dapat hasilnya adalah 43,5. Oke, seperti itu. Nah, terus kita mau cari MR dan MC monopoli. Nah, kan kita dapat fungsi P adalah 58 kurang 4 key kan. Berarti MR adalah 58 dikurang 8 key. Kalau teman-teman bingung, bikin aja fungsi TR-nya gitu ya. Nah, berarti MR sama dengan 58 dikurang 8 dikali 3,625. Gitu. Ini adalah MR monopoli sekaligus MC monopoli itu sama dengan 29. Nah, ingat, karena MC sama dengan AC, maka ini juga sekaligus nilai dari AC monopoli. Oke. Apalagi yang mesti dicari ya. Demand udah, marginal cost dapat, monopoly price, monopoly output. Nah, outputnya dalam liter, nanti kita tinggal kali 5.000 gitu ya. Nah, yang belum itu adalah, oh ya nanti di kesimpulan outputnya bukan 3,625 ya, outputnya itu sebesar, kan ini 3,625 secara angka, tapi secara liter ini dikali 50.000 gitu. Jadi 3,625 dikali 50, 5.000, sorry. Jadi jawabannya adalah 18.125 liter. Angkanya nggak salah ya, cuma interpretasi ini satuan ke liter gitu ya. Nah, apa yang belum? Untuk monopoli udah semua ya, MR, MC, AC. Oh, profit. Nah, profit, biar lebih sederhana kita pakai rumus yang ini ya. P monopoli kurang AC monopoli kali Q monopoli. Ya. Harganya itu adalah 43,5. AC-nya itu 29. Oke. Ini hasilnya adalah profit sebesar 262.812,5. Oke, seperti itu. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kita ada salah perhitungan ya di sini ya. Tapi kurang caranya sama ya, cuma salah hitung. Maaf. Ini jadi 24 Ki. Gini. Supaya gampang, soalnya saya akalin aja deh ya. Ini hitungannya kok jadi ribet ya. Bentar. Supaya gampang, ini saya akalin jadi 12 Ki. Bentar, saya akalin dulu. Oke. Tapi caranya tadi sama ya, cuma salah ngitung aja ya. Makanya harus hati-hati. Salah ngitung itu berakibat fatal.
ini saya bikin 3 lah. Ya, jadi ceritanya soalnya bukan absolute demand 5 tapi 3. Tuh, ya. Seperti itu. Sisa-sisanya udah ngerjainnya udah bener sih ya. Ini ganti jadi 3, ini jadi -3. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi ini profit dari monopoli. Udah semua belum ya? Jadi dia bukan loss tapi profit. Nah, sekarang dead weight loss. Nah, dead weight loss tadi rumusnya apa? Ingat aja, dia itu sebenarnya mencari selisih ketika kondisinya harusnya perfect competition tapi ternyata monopoli. Jadi setengah dikali P monopoli dikurang PC. Nah, tapi ingat kuantitasnya lebih gede PCM, jadi QC dikurang QM. Nah, ini dead weight loss. Nah, berarti kita harus nyari dulu si kondisi perfect competition market. Jadi harga dan kuantitas PCM. Nah, harga itu sama dengan marginal cost kalau di PCM. Oke. Oh, sebenarnya alangkah baiknya kita bikin kurvanya dulu ya. Kurvanya kurang lebih seperti ini. Tadi demand-nya adalah, ini key day-nya. Key demand-nya adalah seperti ini. 14,5 dikurang 0,25P. Ini saya sedikit review juga kalau teman-teman sudah lupa menggambar apa? Menggambar ini, menggambar kurva demand kalau udah ada yang lupa, nih saya ingetin ya. Berarti caranya gimana? Coba. Kita bikin kurva demand tuh dari atas ke bawah ya, berarti kurang lebih bikinnya seperti ini. Misalnya saya bikin P-nya itu P-nya itu 0, itu Q-nya berapa? Terus misalnya Q-nya 0, P-nya itu berapa? Ya. Sekarang misalnya kalau Q-nya 0, misalnya P-nya 0, berarti Q-nya adalah 14,5. Kalau Q-nya 0, berarti logikanya kan 0,25P sama dengan 14,5. Berarti 14,5 itu dikali 4. Hasilnya adalah 58. Jadi dari 58 ke 14,5. Ini ceritanya Q in 5.000 liter ya. Jadi biar nggak belibet gitu ya. In 5,000 liter. Oke. Dari 58 ke 14,5. Saya pakai warna lain ya, biar gampang nih misalnya merah ya. Ini adalah demand. Oke. Terus marginal revenue tuh di tengah-tengah ya, misalnya marginal revenue-nya itu 14,5 bagi 2. Ini as always ya, karena dia linear, 7,25. Sinilah ya. Ini kasih warna merah juga. Ini adalah marginal revenue. Oke. Ini akan membentuk sudut. Sama persis. Oke. Terus marginal cost-nya, marginal cost monopoli, sebenarnya marginal cost monopoli juga, ini bukan marginal ini. Marginal revenue-nya itu bukan sama dengan 29 secara konstan. Artinya gini, marginal revenue di sini, tapi intinya marginal revenue itu bakal sama dengan marginal cost. Gitu. Ketika dia tuh di angka 29. Jadi profit maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC sama dengan 29. Tapi dengan kata lain, 29-nya ini adalah jadi MR ketika 29, bukan MR selalu 29 ya. Jadi seperti ini. Ini MC sekaligus AC. Nah, ini adalah kuantitas ininya ya, kuantitas monopolinya ini seperti ini. Kuantitas monopolinya secara angka berapa? 3,625. Jadi di sini adalah 3,625. Harganya naik ke atas. Harga monopolinya sebesar berapa? 43,5. Oke, jadi seperti ini kurvanya. Nah, kalau PCM, P sama dengan MC sama dengan AC. Nah, sebenarnya MC di monopoli itu sama dengan AC di monopoli.
untuk kasus ini, MC/PCM itu juga sama dengan AC/PCM. Jadi ini kondisinya sama semua nih. Untuk kasus ini. Untuk kasus constant cost in the long run. Nah, yang mau kita cari adalah, oh, harga PCM. Nah, harga PCM sudah pasti ini juga. Kan harga sama dengan marginal cost di PCM. Nah, kebetulan marginal cost-nya sama dengan average cost. Berarti harga di PCM itu sama dengan 29. Yang belum kita cari adalah kuantitas di PCM. Nah, kuantitasnya itu di sini nih. Ini kuantitas PCM. Kuantitas PCM itu ketika P sama dengan MC. Nah, ketika P sama dengan MC sama dengan 29, berapakah kuantitasnya? Nah, sok masukin ke fungsi demand yang ini. Oke, jadinya adalah 14,5 dikurang 0,25 dikali 29. Ini adalah kuantitas si PCM. Hasilnya sama dengan 0,25 kali 29 dikurang 14,5. Hasilnya adalah 7,25. Ini ingat satuannya dalam 5.000 liter ya. Nah, jadi, oh berarti, bentar. Bentar ya. Ini harusnya bukan 725 nih. Ya, intinya QPCM itu sama dengan 7,25. Oke, seperti itu. Nah, dead weight loss. Jadi kita dapat kalau Q monopoli tadi adalah sekitar 3,625, QPCM itu persis 2 kali lipatnya ya. Ini QPCM. Nah, Q monopoli itu tadi 3,6 berapa? 3,625. Tapi ingat ini dikali 5, ini kan dalam satuan 5.000 liter ya, jadi ini harus dikonversi nih. Oke. Terus kalau ditanya profit perfect competition market berapa? Karena P sama dengan MC, di mana MC sama dengan AC, maka profit di perfect competition market itu sama dengan 0. Ya, jadi gini, perfect competition market itu tetap melakukan maximizing profit, tetapi ketika MC sama dengan AC, maka profit terbesar yang bisa dicapai itu sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, jadi kita udah dapat semua ya kondisinya ya. Apa namanya? Harga AC, MR, MC, profit di monopoli maupun PCM. Nah, terakhir itu adalah dead weight loss. Ya, teman-teman kalau kecepatan bisa diulang videonya nanti ya. Nah, dead weight loss itu yang ini nih. Ini adalah dead weight loss. Ya, benar kan? Dead weight loss itu adalah setengah dari P monopoli ke P perfect competition dengan QC dikurang QM. Ini adalah daerah arsirnya. Ya, ini adalah daerah arsirnya. Tinggal kita masukin ya dead weight loss. Nah, ini ceritanya dead weight loss-nya mau dalam liter. Jadi ini kita mesti konversi dulu nih. Kan kalau ini monopoli itu kan 3,625 dikali 5.000 liter itu sama dengan sekitar 18 dalam 5.000 liter ya. Jadi ini adalah, tapi bisa dikali nanti sih ya, kali 5.000-nya nanti aja. Oke. Berarti setengah dikali P monopoli kurang P perfect competition. P monopolinya itu 43,5, PCM-nya 29. Kuantitasnya itu dari 7,25 kurang 3,625. Ini nanti bisa dikali 5.000 ya, karena kan ini belum dalam 5.000 liter. Hasilnya adalah setengah dikali 3,625 dikali 43,5 kali 2, kurang 29. Itu hasilnya 14,5. 14,5 dikali 3,625 dikali setengah.
Hasilnya sekitar segini nih. 26,28125. Nah, ini kita kali 5.000 liter. Hasilnya adalah dead weight loss-nya itu, bentar. Hasilnya ini, dead weight loss-nya adalah 131.406,25. Nah, ini adalah dead weight loss dari monopoli. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan dari hasil yang kita temui ya. Ternyata dari hasil yang kita temui, ternyata bisa kita lihat profit monopoli itu lebih gede. Ya, profit PCM itu sama dengan 0. Nah, profit monopoli itu sebesar berapa? Tadi profit kita, udah nyari profit kan ya? Profit monopoli itu sebesar 262.812,5. Nah, terus kita juga bisa lihat di monopoli, harga itu lebih tinggi daripada PCM. Di monopoli harganya 43,5, di PCM itu harganya 29. Oke. Terus kuantitas di PCM itu 2 kalinya monopoli, di mana di PCM itu 7,25, di monopoli itu 3,625. Oke, seperti itu. Nah, terus ada yang nomor C-nya, ada poin C-nya ya. Teman-teman perhatiin ini buat nanti ngerjain nomor 6 ya. Nah, yang C itu intinya disuruh nyari yang first degree price discrimination. Ya, kan kalau ini monopoli biasa. Nah, bagaimana kalau dia itu monopoli yang perfect price discrimination? Nah, clue-nya itu adalah kalau perfect price discrimination, berarti dia itu profitnya pasti lebih gede dari yang ini. Nah, tapi dia netapin harga itu dengan mengambil seluruh pangsa pasar konsumen. Artinya apa? Artinya daerah, jadi dia bakal dapat demand sebesar PCM, tapi harganya itu dari antara 58 sampai 29. Maka kalau kita arsir, jadi seperti ini. Daerah dari konsumsi, daerah dari consumer surplus yang diambil itu adalah daerah consumer surplus yang ada di perfect competition market, yaitu sebesar ini. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya total revenue-nya itu adalah sebesar ini. Dari sini sama ini. Nah, kan total cost itu adalah ATC kali Q kan. Nah, ATC kali Q itu yang diarsir warna biru. TR-nya itu adalah kuning dan biru. Maka kuning ditambah biru dikurang biru, hasilnya adalah kuning. Makanya kita bisa bilang ketika kita dapat ketika MC sama dengan AC, di mana profit dari perfect competition sama dengan 0, maka ketika monopoli first degree price discrimination atau perfect price discrimination, maka profitnya itu adalah sebesar consumer surplus di PCM. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk mencari profit di first degree price discrimination, itu cukup mencari consumer surplus di PCM. Nah, kita akan buktikan bahwa profitnya itu pasti lebih besar dari ini nih, 262.812,5. So aja berarti setengah dikali 58 kurang 29. Consumer surplus berarti profit itu adalah setengah dikali 58 kurang 29 dikali ini. Kuantitasnya itu adalah 7,25 kali 5.000. Oke, so kita cari dulu berapa hasilnya. 29 bagi 2 itu 14,5. Oke. 14,5 kali 7,25 itu sekitar 105,125. 105,125 dikali 5.000. Hasilnya adalah profitnya itu sebesar 525.625. Gitu. Nah, terbukti ya profit di first degree itu lebih besar daripada profit di monopoli tanpa diskriminasi harga, yaitu sebesar 262.812,5. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan ketika si monopoli menetapkan diskriminasi harga sempurna,
yaitu profit dia akan lebih besar daripada tanpa diskriminasi harga, di mana profit sama dengan consumer surplus, dengan asumsi perfect competition market itu profitnya sama dengan nol. Dan harganya itu eh, variasi ya, sesuai dengan willingness to pay konsumen, yaitu di antara maksimum willingness to pay dengan PCM. Ya, jadi harga di first degree itu ada di sini. Harga PCM dengan harga dengan maksimum willingness to pay. Ini yang mesti teman-teman tahu. Oke, seperti ini. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita, nah, nanti teman-teman kerjakan nomor 6. Nah, sekarang saya akan coba kerjakan nomor 7. Nah, tapi teman-teman, ini nomor 78, ini ceritanya kasusnya third degree price discrimination. Ya, atau diskriminasi harga tiga yang membagi berdasarkan pangsa pasar. Nah, so ini teman-teman nomor 8 bisa di screenshot dulu nih. Saya kasih waktu 7 detik. Nomor 8. Oke, udah ya, udah lebih dari 7 detik. Nah, sekarang yang nomor 7. Nah, ini ceritanya intinya itu apa namanya? Dia itu ceritanya di kota tersebut si Marciano ini ada 500 adult dan 400 children. Dia tuh punya sebuah mainan dan dia tuh pengen supaya dapat uang dari mainan tersebut. Tapi harga-harga mainannya itu $2.500 dan sebenarnya untuk biaya biaya lain-lain itu nggak ada, makanya dia itu zero marginal cost. Yang ini adalah demand schedule-nya. Jadi misalnya ketika harga 11 itu misalnya dia nggak ada yang mau beli antara adult and child-nya. Kalau harganya 10 yang 50 adult, 50 child. Ya. Ketika harga semakin rendah, kuantitasnya bertambah ya. Sesuai dengan apa? The law of demand. Nah, sekarang intinya disuruh mencari maximizing profit. Nah, dengan asumsi total cost sama dengan fixed cost. Kan profit itu adalah profit itu adalah apa? TR dikurang TC. Nah, total cost-nya itu hanya fixed cost. Jadi berapapun kuantitasnya itu sama cost-nya. Berarti ini kita konstanin. Oke. Nah, berarti untuk mencari profit maksimum, apa yang harus kita lakukan ketika cost itu konstan? Maka untuk mencari profit maksimum, kita cukup mencari revenue yang maksimum. Nah, kalau dia melakukan diskriminasi harga, artinya dia nge-charge harga yang beda untuk adult and child. Sesuai dengan revenue tertinggi. Nah, berarti yang mana yang akan dia pilih? Yang akan dia pilih adalah yang revenue-nya tertinggi. Nah, berarti teman-teman kayak, nah, jadi untuk ngerjain soal ini, teman-teman cari TR adult sama TR child secara terpisah. Gitu. Ya. Teman-teman cari TR adult and TR child gitu. Nah, ternyata didapat apa namanya? Untuk adult itu maksimum di $7. Jadi ketika $7 itu adult itu maksimum revenue-nya sebesar 2.100. Sedangkan untuk child, oh dia ya diskriminasi. Kalau child itu harus $6. Intinya dia notapin harga $7 untuk adult dan $6 untuk child karena ini revenue-nya paling tinggi. Bisa dicoba ya. Apa P kali Q, P kali Q. Nah, nanti cari yang adult terus cari yang child. Ternyata ini maksimum revenue untuk adult $7, maksimum revenue untuk child ketika harganya $6. Nah, terus sekarang ceritanya nggak boleh diskriminasi harga. Nah, berarti, oh ya ini, terus kita cari profitnya kan. Profit itu berarti TR, profit itu berarti ini. Profit itu TR dari adult ditambah TR child dikurang fixed cost sebesar 2.500. Ternyata dapat profitnya itu adalah sebesar 1.100 gitu. Ini untuk poin A. Nah, terus poin B ceritanya dia nggak boleh diskriminasi harga lagi. Nah, jadi harganya harus harga tunggal. Harganya harus sama antara adult dan child. Nah, ternyata revenue yang maksimum itu tercapai ketika harganya itu $7. Ya, jadi dia yang kalau B itu dicari TR gabungan. Jadi
kalian cari ketika harga 7, berapa TR gabungannya gitu. Ketika key-nya 8, berapa. Nah, ternyata TR maksimum ada di ketika harga sama dengan 7. Gitu. Nah, dan dapat profitnya itu adalah sebesar 1000. Teman-teman bisa coba. Artinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ketika nggak ada diskriminasi harga, profit itu lebih kecil daripada dengan diskriminasi harga. Gitu. Nah ini tapi ini diskriminasi third degree, nggak seperti first degree. Kalau first degree itu sempurna, jadi dia profitnya pasti lebih gede daripada third degree. Tapi intinya third degree itu akan lebih gede daripada nggak pakai diskriminasi harga sama sekali. Seperti itu. Oke, ini soal sederhana ya, nomor nomor 7, kalian bisa coba sendiri kalau mau nyocokin jawabannya. Ini saya kasih kesempatan buat screenshot ya, 6 detik ya. Nah, teman-teman bisa kerjain nomor 8, oke? Sekarang, sekarang saya akan membahas, waktu saya udah nggak banyak lagi, nah, saya akan membahas nomor, sekarang kita akan masuk ke monopolistik secara singkat aja. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ini perbedaan antara PCM dengan monopoli dan monopolistik ya. Monopolistik itu ada kesamaan dengan PCM dari jumlah perusahaan. Ya sama-sama ada banyak, tapi yang membedakan itu adalah jenis produknya. Kalau di PCM, produk itu harus homogen. Kalau di monopolistik, dia itu terdiferensiasi. Oke. Nah, apakah harga itu sebagai decision variable atau apakah dia itu sebagai price maker atau price taker? Kalau di PCM, itu dia price maker. Ya. Makanya harga bukan decision variable. Oke. Tapi kalau di monopolistik, itu dia yes, but limited. Jadi dia price maker tapi terbatas. Kalau di monopoli, itu price maker yang paling kuat. Nah, easy entry itu bicara tentang apakah ada barriers to entry atau enggak. Nah, di PCM dan di monopolistik itu barriers to entry-nya nggak ada. Mungkin di monopolistik itu barrier to entry-nya low ya, sedikit. Kalau di monopoli itu uh, sama sekali nggak bisa. Easy entry-nya tuh tidak artinya dia high barriers to entry. Nah, ini distinguished by ya, terkendala oleh apa? Nah, kalau PCM itu dia market set price, jadi harga ditentukan dari keseimbangan ya, demand sama dengan supply atau P equilibrium yang nantinya sama dengan MR sama dengan MC. Kalau monopoli, sebenarnya monopoli itu kan yang paling kuat kan dari semua jenis pasar. Tapi dia tetap nggak bisa netapin harga setinggi-tingginya karena dia tetap terkendala oleh market demand. Nah, kalau monopolistik, dia karena produknya terdiferensiasi, artinya masyarakat itu akan melihat harga dan kualitas produknya. Nah, ini nanti jadi menjadi salah satu alasan kenapa di monopolistik dia melakukan advertising. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini ada definisi dari monopolistik ya. Dia ada large number firm, no barriers to entry, and yang jadi kunci pembedanya adalah product differentiation. Adanya diferensiasi produk. Oke. Okay. Product differentiation. Nah, ada ini teman-teman bisa baca, diferensiasi itu ada dua, horizontal dan vertikal ya. Kalau horizontal itu, teman-teman bisa baca nih ya, product differ in ways that make them better for some people and worse for other. Jadi dia bikin produknya itu bisa better buat beberapa orang. Lebih ke segmennya. Kalau vertikal itu dilihat dari everyone perspektif produknya. Sehingga produknya itu bisa bersaing dengan rival produk. Atau vertical differentiation itu lebih ke market oriented gitu. Kalau ini horizontal itu lebih ke product oriented. Sebenarnya ini lebih dalamnya di ekonomi industri seperti itu ya. Tapi teman-teman bisa bisa baca lebih jelas. Nah, yang saya mau tekankan adalah di monopolistik itu dia melakukan advertising. Nah, sebenarnya advertising itu diperlukan atau enggak? Jawabannya diperlukan, tetapi dia harus dalam jumlah yang optimal. Kenapa? Karena advertising itu bisa meningkatkan profit dari peningkatan revenue. Gitu kan? Advertising itu membuat produknya itu bisa terlihat lebih menarik kan. Nah, tapi kita harus lihat apakah peningkatan revenue-nya itu uh, signifikan ketika cost of advertising itu meningkat. Kalau signifikan berarti profit itu kan ikut naik.
Tapi kalau revenue-nya naik nggak signifikan, cost-nya lebih tinggi, maka profit-nya itu cenderung turun. Makanya advertising itu harus balance gitu. Nah, nanti kita akan lihat di soal seperti itu. Nah, ini kurva demand-nya ya. Kalau di perfect kompetitif itu dia perfect elastic. Ya, kalau di monopolistik dia elastik ya, tapi nggak perfect elastic. Beda sama monopoli. Kalau monopoli kan inelastis gitu ya. Nah, ini ada contoh kurvanya ya. Dia sama ya, kayak monopoli MR sama dengan MC. Nah, di short run dia bisa dapat profit, bisa dapat loss. Profit ketika P lebih besar dari AC, loss ketika P di bawah AC. Nah, dari kurva ini kita bisa lihat bahwa ini kita asumsinya kan marginal cost dan average. Ini asumsinya cost-nya itu tidak linear gitu ya. Nah, teman-teman udah belajar ya kalau di PCM itu kan dia nggak mungkin apa ya, dia itu kan sesuai equilibrium gitu kan. Nah, tapi kita udah belajar dari konsep cost bahwa constant return to scale itu tercapai ketika marginal cost sama average cost itu bersinggungan. Kayak ini CRTS. Kayak tadi kita juga lihat bahwa PCM itu kalau AC sama dengan MC always atau constant cost itu dia CRTS. Nah, tapi kalau monopoli atau imperfect itu dia nggak CRTS, dia di bawahnya CRTS, artinya dia increasing return to scale. Tuh, ya, di sini. Nah, ini juga berlaku di monopolistik. Sama ya, dia menetapkan kuantitas ketika MR sama dengan MC. Bedanya kalau monopolistik ada banyak pemain, makanya profitnya itu lebih kecil daripada monopoli. Gitu. Ini kasus di mana AC-nya itu di atas P, makanya dia bisa dapat untung. Kalau ini AC-nya yang di atas P, makanya dia rugi. Gitu. Ini di jangka pendek. Nah, kita bisa lihat dia increasing return to scale ya. Nah, tapi kalau di jangka panjang, kalau monopolistik kan di jangka pendek bisa profit, bisa loss. Nah, kalau di jangka panjang, dia itu bakal mencapai titik ini. Karena kalau di monopolistik itu kan nanti semua pasar pada masuk nih ke industri untuk nyari profit. Maka yang terjadi adalah long run demand-nya seperti ini. Ya. Nah, yang akan terjadi itu si marginal revenue-nya itu juga bergeser. Nah, dan yang akan terjadi itu adalah si kurva AC itu bakal bersinggungan dengan demand. Atau dengan kata lain, P bakal sama dengan AC. Kan profit adalah P dikurang AC dikali Q kan. Maka di long run monopolistik, ketika P sama dengan AC, maka dia akan mencapai zero profit. Gitu. Ya, jadi diingat ya, kalau monopolistik short run itu bisa profit, bisa loss. Tergantung letak AC-nya, apakah di atas P atau di bawah P. Kalau di bawah P itu masih profit, ya kalau AC di bawah P itu profit, di atas P itu loss. Nah, tapi kalau di jangka panjang, dia bakal zero profit. Karena P sama dengan AC. Jadi TR sama dengan profit. Oke? Ini juga bisa kita lihat kan di sini nih CRTS. Nah, monopolistik tetap IRTS ya, increasing return to scale. Oke? Jadi itu adalah pembahasan dari monopolistik. Oke? Silakan untuk lebih detailnya bisa dibaca-baca sendiri bukunya, ya termasuk yang tadi saya nggak bahas terlalu dalam tuh horizontal differentiation dengan vertical differentiation. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Sekarang nomor 10 teman-teman bisa bisa screenshot dulu ya. Karena ini yang akan teman-teman kerjakan soal 10. Saya akan bahas soal nomor 9. Oke, silakan di screenshot. Oke, udah ya. Sekarang nomor 10. Nah, ceritanya ini ada advertising sama quantity yang berhasil terjual. Nah, harganya itu $5 per unit. Nah, pokoknya kita disuruh mencari berapa sih advertising yang bakal dikeluarkan untuk memaksimumkan profit. Nah, jawabannya ini seperti ini, saya akan tunjukkan. Bentar. Bentar ya. Oke, ini ada jawabannya nih. Oke, jadi kita bikin tabel dulu nih antara advertising, kuantitas yang terjual, MR, MC, dan difference-nya. Nah,
kan tadi di soal itu dibilang kalau advertisingnya 0,8, kuantitas yang terjual 10. Kalau 1 itu 11, dan seterusnya. Terus MR itu sama dengan 5. Kenapa MR-nya 5 terus? Karena tadi harga sama dengan MR. Harganya selalu always 5 gitu. Nah, marginal cost itu cara nyarinya gimana? Marginal cost-nya itu kan dibilang bahwa cost-nya itu konstan sebesar 4 dolar. Nah, tapi itu marginal cost dari produksi barang aja. Nah, dari advertising beda lagi. Kan misalnya dari, ini kan 1, ini 0,8. Berarti 0,2 dibagi 1. Cara mencari marginal cost-nya. Kenapa? Karena kan cara nyarinya ya selisih advertising dibagi kondisi sekarang gitu. Nah, terus yang bawah tuh 0,2 bagi 0,6. Kan satu, bawahnya ini kan MC itu adalah delta C per delta Q. Nah, kalian lihat aja dari delta Q-nya nih. Dari 11 ke 10, delta Q-nya 1. 11,6 ke 1 itu 0,6. Ya, jadi delta C-nya always 0,2 untuk kasus ini. Tapi delta Q-nya beda-beda nih. Misalnya dari 11 ke 10 itu 1. 11,6 ke 11 itu 0,6. 12 ke 11,6 itu 0,4. 12,1 ke 12 itu 0,1. Jadi ini adalah marginal cost-nya. Nah, jadi kita dapat marginal revenue-nya always 5, marginal cost-nya dari 0, 4,2, 4,33, 4,5, 6. Nah, terus kita cari difference-nya. Kan nggak, harusnya MR sama dengan MC nih kalau profit maksimum. Tapi kondisi ini nggak tercapai. Nah, berarti kita cari yang paling mendekati aja. Paling mendekati 0. Kan kalau MR sama dengan MC, berarti MR kurang MC sama dengan 0. Berarti kalau nggak tercapai, kita cari aja yang mendekati 0. Nah, yang mendekati 0 itu ketika MR kurang MC sama dengan 0,50. Dan 0,50 tercapai ketika advertising itu sebesar 1,4. Ya, 1,4 million dolar dengan kuantitas terjual itu 12 million unit. Nah, berarti kita cari average cost-nya itu adalah 4 ditambah 1,4 dibagi 12. Kan ini 4 ini cost di luar advertising. 1,4 per 12 itu dari advertising. Average cost advertising, kan advertisingnya 1,4. Kuantitasnya 12, maka 1,4 bagi 12. Maka average cost itu 4,12. Nah, berarti harganya 5, average cost-nya 4,116666667 dikali 12 million, 12 juta. Dapatlah profit itu sama dengan 10.600.000. Artinya apa? Dalam kondisi ini, maka advertising itu harus sebesar 1,4 million dolar. Sehingga profit maksimum tercapai di 10.600.000 dolar. Nah, kalau kita menggunakan advertising di bawah 1,4 million dolar, maka profitnya akan lebih kecil. Tapi di atas 1,4 million, itu profitnya juga akan lebih kecil. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang teman-teman bisa coba kerjakan yang nomor 10 yang sudah saya tunjukkan. Ini bisa teman-teman lihat dulu. Mungkin di screenshot kalau mau, silakan. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke ini ya. Nah, sekarang nomor 10 ya. Silakan teman-teman coba kerjakan. Sama persis lah. Bedanya nih harganya 12, constant cost-nya 10 dolar.